Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca bencana angin puting beliung di Salatiga, Jawa Tengah, siswa SMK Muhammadiyah bergotong royong membersihkan dan memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Selain itu, warga di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga juga terus bergotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki atap rumah akibat kejadian ini. Sebanyak 236 unit rumah dan 2 sekolah mengalami kerusakan. Kegiatan belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Salatiga sejak hari Jumat hingga Sabtu ini belum bisa dilaksanakan. Mengingat bangunan sekolah mereka mengalami kerusakan parah setelah dihantam angin puting beliung pada Kamis lalu. Pihak sekolah mengganti kegiatan belajar dengan bergotong royong membersihkan peralatan praktek yang tertimpa atap ruang kelas. Dan para siswa tampak semangat membersihkan ruang kelas mereka. Dari pihak sekolah sendiri memang tidak meliburkan atau gimana? Tidak. Nah, jadi memang dianjurkan untuk ikut bersih-bersih ya? Iya kan, bantu-bantu gitu loh. Harapannya bisa cepat diperbaiki, terus bisa direnovasi lagi, bisa buat pelajaran lagi gitu. Selain pelajar yang bahu-membahu membersihkan sekolah mereka, pasca diterjang puting beliung, ratusan warga dibantu personil gabungan dari TNI, Polri, dan relawan juga masih terlihat bergotong royong memperbaiki dan membersihkan material rumah yang rusak di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, akibat angin puting beliung yang terjadi pada Kamis sore. Jumlah rumah warga yang rusak akibat bencana ini mencapai 236 unit. Tentunya yang kita lakukan adalah pembersihan puing-puing, termasuk pohon-pohon yang menumbangi rumah, terus pemasangan genting-genting yang rumahnya porak-poranda. Meskipun bantuan logistik sudah mulai ada dari berbagai pihak, namun warga masih khawatir dengan kondisi rumah mereka yang sebagian besar mengalami kerusakan di bagian atap rumah. Rahman Pratama, Berita 1 TV, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Malam pemirsa. Di Hari Anti Korupsi Sedunia dirayakan dengan beragam cara di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Riau, sementara di Cirebon warga berorasi dan di Surakarta, Jawa Tengah, kantor pajak membagi-bagikan souvenir anti korupsi. Salah satu lembaga yang meraih penghargaan di bidang laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yakni Bank Indonesia, yang diketahui memberikan sanksi tegas terhadap pegawainya yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Selain memberikan penghargaan, Ketua KPK beserta Jaksa Agung meninjau Tugu Integritas Melawan Korupsi yang terletak di ruang Taman Hijau, Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru. Penghargaan ini baru pertama kali kita terima. Tapi untuk pelaksanaannya selama ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah ketaatan ataupun KKN ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sudah kami selenggarakan, sudah mulai di periode tahun 90-an. Tunjuk ajar integriti. Integriti itu sebetulnya kalau tadi sudah dijelaskan Pak Gubernur kan, itu kan karakter pimpinan itu harus mempunyai integriti, ya. Apa tuh integriti itu? Yaitu menjunjung tinggi kejujuran, ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga berkomitmen untuk menegakkan hal yang baik. Saya dengan kawan-kawan di sini berkumpul. Sedangkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Cirebon, Jawa Barat diwarnai aksi demo. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Bersih menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, massa menuntut agar kasus gratifikasi tenaga honorer yang dilakukan Bupati Cirebon segera diusut. Beda halnya dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah. Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah menggelar kampanye mengajak warga masyarakat Surakarta untuk melawan korupsi. Selain kampanye anti korupsi, mereka juga membagikan souvenir di Jalan Slamet Riyadi serta Bundaran Geladak Solo. Tim Liputan Berita 1. Dan informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencocokkan laporan 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. KPK akan menggandeng BPKP dan BPK untuk menelusuri kasus tersebut. Sementara PT Perusahaan Listrik Negara akan mendukung BPKP untuk meneliti lebih dalam tentang 34 proyek pembangkit listrik yang sempat mangkrak sejak 2007.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Imade Suprateka mengatakan, dari 34 proyek yang terkendala, saat ini terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan. 6 proyek telah diputuskan kontraknya dan diambil alih oleh PLN. Sementara 11 proyek yang terminasi telah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrik dengan perluasan jaringan transmisi dan gardu induk. Semua proyek terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak tahun 2007 hingga 2012. Dengan total 11 proyek terminasi berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk program 35.000 MW. Penyelesaian proyek terkendala ini terbantu dengan adanya Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Ini ada 17 yang berjalan ya, 17 yang berjalan sudah go on ya. Jadi ada 17 yang sudah go on dan ada 11 yang akan di-terminate ya, terminate. Nah, jadi ada juga yang sekitar 3 yang sedang dalam proses untuk diterminasi karena akan dilanjutkan oleh PLN ya. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri masih menunggak hutang senilai 90 juta US dollar dalam proyek KTP elektronik tahun 2011-2012. Data 110 juta warga negara Indonesia terancam disalahgunakan oleh pihak asing. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan tagihan dari perusahaan Amerika mitra Kementerian Dalam Negeri dalam proyek KTP elektronik 2011-2012. Menurut Cahyo, dana tersebut sudah dibayarkan, namun ternyata perusahaan tetap mengirimkan tagihan. Cahyo menyatakan hal yang perlu dikhawatirkan adalah data 110 juta warga bisa disalahgunakan oleh pihak asing. Hal ini sudah dikomunikasikan dengan KPK untuk ditindaklanjuti. Itu yang perusahaan itu hampir terus mengejar saya. Saya sudah ketemu, tidak mungkin kami dan DPR minta dianggarkan kembali 90 juta US, nggak mungkin. Kami juga sudah konsul ke KPK juga. Juga KPK tidak setuju, sudah dianggarkan lewat APBN, didukung oleh DPR. Kok mau minta lagi? Ini problemnya, karena ini menyangkut 110 juta data penduduk Indonesia. Inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Jalur Medan menuju Aceh antara sebuah mobil pickup yang membawa pekerja PLN dan sebuah minibus. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Peristiwa berawal saat mobil pickup membawa 8 orang pekerja kontrak pemasangan tiang PLN yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Pangkalan Berandan. Namun naas saat hendak melewati truk di Jalan Lintas Sumatera, Desa Air Hitam, tiba-tiba mobil oleng hilang kendali kemudian menabrak mobil minibus yang datang dari arah berlawanan hingga kedua mobil terbalik. Polisi lalu lintas yang turun ke lokasi kejadian bersama warga mengevakuasi semua korban ke RSUD Tanjung Pura. Seorang penumpang pickup tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan 7 pekerja kontrak PLN lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh gubernur di Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantio ini menjadi salah satu pembicara. Kami langsung bergabung bersama rekan kami ada Desa Lampesi langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Dari apakah rakor yang dihadiri dengan Panglima TNI ini terkait dengan aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang? Secara implisit, tuan rumah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri oleh hampir seluruh gubernur dari seluruh Indonesia ini tidak membahas situasi ataupun dinamika politik di seluruh Indonesia jelang rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang di DKI Jakarta. Untuk kali ini rapat koordinasi pembicaranya ada 7 orang dari level pimpinan lembaga maupun kementerian dan beberapa di antaranya memang digelar secara tertutup sehingga tidak bisa diliput oleh media. Salah satu pembicara pada saat menyampaikan materi secara tertutup ialah Menko Polhukam Wiranto.
Usai memberikan materinya, Wiranto mengungkapkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada para gubernur hanyalah sebatas pemetaan keamanan politik dan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Menko Polhukam. Selain itu, Menko Polhukam juga menyatakan bahwa ada 3 daerah yang dinyatakan rawan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2017 tahun depan, diantaranya ialah Aceh, DKI Jakarta, dan juga Papua. Ketiga daerah ini dianggap memiliki indikasi penuh rawan atau indikasi yang tinggi terhadap tingkat kerawanan pada gelaran pilkada mendatang. Namun Wiranto menolak untuk menjabarkan apa saja indikasi-indikasi tersebut, sehingga ketiga daerah tadi yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan juga Papua dikatakan sebagai daerah yang rawan untuk gelaran pilkada mendatang. Selain itu, ada satu aspek yang dianggap rawan dalam pilkada nanti, yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kontestan ataupun pasangan petahana. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga baru saja memberikan koordinasinya di hadapan para gubernur secara terbuka. Ada satu pendapat yang dikeluarkan atau satu poin yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan rencana aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Panglima mengungkapkan bahwa jika demonstrasi 4 November kemarin betul-betul dari hati dan hanya fokus kepada penegakan hukum kasus Ahok, sementara untuk demo 2 Desember nanti sudah ditunggangi oleh pihak asing. Bahkan Panglima juga menyebut sejumlah negara. Kita lihat pernyataannya. Dan pasti akumulasi luar pun ikut. Kenapa? Karena tanggal 20 kemarin saya dikejutkan berita bahwa Habib Rizik dianiaya oleh oknum Kostrad sampai masuk rumah sakit. Dan saya cek tidak ada. Dan saya telusuri berita itu ada 2 sumbernya, dari wilayah Australia dan New Jersey, USA. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tadi usai Panglima TNI memberikan pemaparannya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk betul-betul cerdas dan menyikapi dengan bijak mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, agar keutuhan bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh pihak asing, terutama dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Indonesia untuk memecah belah bangsa. Zakia. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya, penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Buni Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok, keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Ya, apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Barreskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu, video itu. Tapi itu kan yang utama, karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni.
semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. Saya akan bacakan Pak Arwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik, untuk mengumpulkan kewajiban pajak, mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban
dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya, selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik, pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia.
Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada dua indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui, pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa dilepaskan dari 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada dua tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. Kandidat. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga.
Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya, dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama, dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan, dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan, karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap, dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya, sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar, dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah, dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendera Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Brondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendera Thailand KM Tyson sempat membawa tapioka dari Thailand tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap. Kronologi kejadian ini saat pagi sekitar pukul 4 pagi. Itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak MV Tyson 4. Ya. Di posisi kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Brondong gitu, Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang sudah dalam taraf evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12
untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya Pak Misngadi ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita Pak. Ini baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami.